Beli sekarang. Nanti. Beli sekarang. Nanti. Guys, kalau kalian disuruh milih, mending beli laptop langsung ke toko atau beli online. Kalau aku sih, sekarang bakalan mikir 1000 kali dulu kayaknya. Soalnya, aku pernah beli laptop online dan pengalaman itu berhasil membuat aku nangis 2 kali dalam 1 hari. Dan yang paling gak masuk akal, laptop yang awalnya dikira rusak total, itu malah masih hidup sampai sekarang. Dan jadi senjata utama aku untuk buat animasi. Gimana ceritanya? Jadi, waktu aku kelas 10 SMA, aku mulai ngerasa butuh banget untuk punya laptop. Maklumlah, tugas sekolah makin banyak. Aku juga ikut banyak organisasi. Dan ingin belajar banyak hal-hal baru. Yang bener. Masalahnya cuma satu, dompet aku dan keinginan aku itu tidak bisa bekerja sama. Aku pengen laptop dengan spek bagus, dompet aku pengen aku sadar diri. Duit cimit mau laptop spek di luar nalar. Kalau beli baru, uangnya pasti nggak akan cukup. Kalau beli bekas langsung ke toko, tokonya jauh banget dari rumah. Ngebayangin saja betapa capeknya naik motor, aku udah nggak sanggup, apalagi beneran ke sana. Akhirnya, aku melakukan apa yang dilakukan oleh hampir semua orang saat ini. Scroll marketplace. Dan percayalah, aku nggak cuma scroll 1 atau 2 hari. Aku scroll berhari-hari. Kalau bisa tuh HP mungkin udah nempel di tangan aku. Pagi lihat laptop, siang lihat laptop, malam lihat laptop. Sebelum tidur juga lihat laptop. Kalau HP aku bisa ngomong, mungkin dia sudah teriak, "Tolong, berhentilah lihat laptop." Sampai akhirnya, aku menemukan satu laptop bekas yang menarik perhatian aku. Speknya sesuai keinginan, harganya masuk akal, dan yang paling penting, masih menyisakan sedikit uang di tabungan aku. Aku langsung menyimpan produk itu, tapi tidak langsung check out, karena aku termasuk golongan orang yang kalau beli sesuatu, harus mikir dulu 100 kali. Hari pertama, lihat lagi. Hari kedua, lihat lagi. Hari ketiga, masih lihat lagi. Sampai akhirnya aku berhasil meyakinkan diri sendiri, udahlah beli aja dan check out. Metode pembayaran COD. Ya, cash on delivery. Setelah itu aku menunggu dan menunggu. Sampai akhirnya hari yang ditunggu itu datang. Kurirnya mengantar paket dan sebelum pergi dia sempat bilang, "Kak, jangan lupa video unboxing ya, laptop soalnya ini." Waktu itu aku cuma jawab, "Iya kak." Aku belum tahu kalau nasihat itu akan menjadi sangat penting. Aku masuk ke rumah, aku siapkan HP, aku rekam proses unboxing, lalu aku buka paketnya perlahan. Dan akhirnya momen yang ditunggu tiba. Aku menekan tombol power, tidak ada apa-apa. Layarnya gelap, aku coba lagi, masih gelap. Aku mulai panik, jantung aku langsung berdebar kencang, pikiran aku mulai kemana-mana, jangan-jangan kena tipu, jangan-jangan rusak, jangan-jangan uang aku hilang begitu saja. Semakin dipikir, semakin pusing pokoknya guys. Memang keyboardnya menyala, lampu indikatornya juga menyala. Saat dicas, casanya masuk, tapi layarnya tetap gelap. Waktu itu aku benar-benar down. Aku nangis, karena bagi aku saat itu, uang sebesar itu bukan uang yang bisa diganti begitu saja. Hari itu aku benar-benar nangis, senangis-nangisnya, histeris dengan penuh penyesalan. Kenapa coba? Aku nggak nunggu uangnya terkumpul lebih banyak lagi, malah membeli online. Aku langsung menghubungi penjual. Untungnya penjualnya merespon. Dia menyuruh aku menyorot layar laptop menggunakan senter. Aku pun mengambil senter dan mencobanya. Dan hasilnya, aku makin bingung. Ternyata gambarnya ada, icon-iconnya kelihatan, tapi sangat redup. Jadi bukan mati total. Sepertinya ada masalah pada layarnya. Aku coba lagi berkali-kali. Sampai malam, sampai besok pagi. Hasilnya tetap sama. Akhirnya, aku memutuskan satu hal. Retur. Aku ajukan pengembalian, tapi ternyata penjualnya tidak langsung menyetujui. Dia menawarkan unit pengganti sebagai garansi. Tapi waktu itu aku sudah terlalu kecewa. Aku bilang, "Gak usah kak, saya mau dananya saja yang dikembalikan." Setelah diskusi cukup panjang, akhirnya retur disetujui. Aku dan ibu langsung berangkat ke ekspedisi terkait, dan disinilah drama babak 2 dimulai. Petugas ekspedisi bertanya, "Ini isinya apa kak?" Aku jawab, "Laptop." "Oh kalau laptop harus pakai packing kayu kak." Deg, aku langsung membeku. Karena waktu itu, laptopnya datang tidak menggunakan packing kayu, tapi katanya untuk retur harus. Akhirnya aku pulang dan iya, aku nangis lagi. Aku yang biasanya pegang pensil dan HP, tiba-tiba harus jadi tukang kayu dadakan. Hasilnya, jangan ditanya. Packing kayunya malah bikin aku makin stres. Untung bapak aku mau membantu. Nah, saat menunggu packing kayu itu selesai, aku iseng membuka laptopnya sekali lagi. Dan boom, laptopnya hidup, normal, tanpa masalah. Setelah nangis, setelah retur, setelah hampir dikirim balik, dia tiba-tiba hidup. Aku langsung chat penjualnya. Penjual menjelaskan bahwa mungkin ada update yang sedang berjalan saat pengiriman dan menyarankan agar dicoba dulu beberapa hari. Akhirnya, aku memutuskan memberi kesempatan.
Dan ternyata laptop itu baik-baik saja. Aku lanjut tanya banyak hal dengan penjualnya, karena aku masih awam banget waktu itu masalah perlaptopan. Salah satu yang aku tanyain adalah keyboardnya. Soalnya bukan QWERTY seperti keyboard pada umumnya di Indonesia, tapi malah QWERTY, huruf Z yang terakhir. Dan katanya itu keyboard English Germany. Akhirnya aku beli stiker keyboard biar gak menjadi kebiasaan pakai versi QWERTY. Dan laptopnya masih hidup sampai sekarang guys, sudah lebih dari 2 tahun. Walaupun ternyata ada minusnya, yaitu mikrofonnya tidak berfungsi dengan baik. Dan dari cerita ini aku belajar satu hal, selalu rekam video unboxing. Kalau beli barang online, jangan panik terlalu cepat. Dan kadang-kadang masalah yang terlihat besar hari ini bisa saja selesai besok pagi. Oke guys, itu dia pengalaman aku membeli laptop online. Kalau kalian pernah punya pengalaman belanja online yang lebih drama dari ini nggak? Coba cerita di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.